rumah ini rata dengan tanah. Akan datang suatu hari semua yang dibangun oleh manusia hanya tinggal kenangan tanpa tanda. Ketika orang-orang kafir di Mekah bertanya kepada Nabi SAW, kalau bangunan hancur, wajar mereka melihat. Tapi bagaimana dengan gunung-gunung? Kalau kita ke Mekah, kita melihat Mekah penuh dengan gunung-gunung. Dan di negeri kita pun banyak gunung-gunung. Dan tempat yang kita sedang berada di dalamnya, ini tempat yang agak tinggi dibandingkan tadi masjid kita yang sholat subuh di sana. Mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anil jibal. Bagaimana ceritanya gunung-gunung itu? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan kepada mereka, Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. La tara fiha iwajan wala amta. Allah akan jadikan bumi ini rata gitu loh. Sekarang bumi ini nggak rata. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Ada gunung dan ada lembah. Tapi kelak semuanya akan rata sama tanah. Maka hendaklah kita senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jal, bahwa kita miliknya dan kita akan kembali kepada Allah. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan kepada Allah kita meminta pertolongan dalam urusan-urusan dunia kita dan urusan agama kita. Kita sibuk jemaah dari pagi sampai malam. Coba dipikirkan, berapa persen dari kesibukan kita yang untuk akhirat? Kita sering mendapatkan wejangan agar menyeimbangkan antara dunia dan akhirat katanya. Tapi buktinya dusta. Kita SD belajar agama berapa jam? Berapa jam? 2 atau 3? SMP, SMA, kuliah. Ada satu fase kita berhenti belajar agama. Kuliah ada nggak pelajaran agama? Semester 1 kalau nggak salah, 2 SKS. Habis gitu selamat tinggal. Maka tadi slogan-slogan yang mengatakan menyeimbangkan dunia dan akhirat, benar seharusnya seperti itu, tapi realitanya enggak. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita lihat bagaimana orang tua kita meninggal dunia, pergi. Yang mereka bangun nggak dibawa. Kita lihat nenek-nenek kita. Kita lihat bagaimana Indonesia merdeka. Kemana mereka? Mereka tidak merasakan kemerdekaan. Mereka mati. Mereka meninggal dunia. Dan tidak ada yang mereka bawa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa temanya tadi? Syukur, bersyukur. Ya, bersyukur nih Ammar hadir di dunia. Ya Ammar, engkau akan lihat dunia ini terlaknat, Ammar.
Semua yang kita sentuh itu akan hancur. Kita kalau bicara tempat yang dikutuk, tempat itu akan hancur. Dan semua yang kita sentuh dalam kehidupan ini akan hancur. Tidak ada kesenangan di muka bumi ini kecuali dibalut dengan kesedihan. Tidak ada yang tertawa dari pagi sampai sore, kecuali mungkin di sore hari dia akan menangis. Hari ini ada yang dilahirkan, dan di hari ini pula banyak yang dikebumikan. Itulah kehidupan. Bicara syukur, kita itu makhluk yang tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur. Allah sudah membuat pernyataan di dalam Al-Quran Al-Azim. Allah mengatakan wa qalil. Qalil itu artinya apa? Sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Yang ada dia terus ingin lebih. Dia ingin lebih, dia ingin lebih lagi. Jamaah rahimakumullah, sebuah surat pendek yang insya Allah semuanya menghafalnya kalau mau. Surat itu surat At-Takatsur, yang kalau kita baca terjemahannya artinya apa? Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan alhaakumut takatsur. Kalian itu dibuat lalai dengan bermegah-megahan, dengan banyak-banyakan harta, padahal nggak dibawa mati. Sampai Nabi SAW mengatakan yaqulu ibnu Adam, anaknya Adam ini, manusia ini berkata, mali, 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 hartaku, hartaku, kata dia. Itu rumah milikku, itu usahaku, itu mobilku, itu tanahku. Dia nggak sadar bahwa dia nggak punya apa-apa, tapi merasa milikku, karena memang di dunia ini ada hak milik. Kalau rumah, sertifikat SHM. Kalau kendaraan, BPKB. Yang antum bawa waktu naik kendaraan apa? STNK. Yang dibutuhkan oleh manusia apa sebenarnya? STNK. Untuk jalan aja gitu loh. Ada orang bawa BPKB di mobilnya? Nggak ada. Dia mau tunjukin sama orang ini mobilku, nggak ada. Dia pakai, orang lihat, dia sudah milik dia seperti itu. Tapi ada dalam hati itu suka memiliki, padahal tidak memiliki apa-apa. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan yaqulu ibnu Adam mali mali, anaknya Adam mengatakan hartaku, milikku, milikku, walaysa laka min malik. Nabi menegaskan, dan tidaklah yang menjadi milikmu kecuali tiga. Ma akalta fa'afnit. Siapa yang udah makan jagung? Oh, ana makan jagung tadi. Yang engkau makan kemudian dia akan musnah, itu milikmu. Walaupun kita tahu jagung ini nggak ada SHM-nya, nggak ada, tapi tadi kita makan, itu jadi milik kita jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, malabistahu fa'ablik, yang engkau kenakan, baju yang kau pakai sampai usang. Ada orang pakai baju sampai rusak, sampai nggak bisa dipakai, itu milikmu, itu hartamu. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa'amdai, yang engkau keluarkan untuk sedekah kemudian engkau simpan, itu milikmu. Sisanya fatarikuhu linnas, sisanya milik orang. Milik orang. Kita lihat sebagian kita akan pergi meninggalkan dunia dan dia baru tahu ternyata aku nggak punya apa-apa. Bahkan kita lihat ya bagaimana anak yang sayang sama orang tuanya, ketika orang tuanya mati itu jamnya dibuka jam. Kalau dia seorang wanita, Anda melihat ketika ibu Anda meninggal dunia,
rahimahullah ta'ala, kita harus buka antingnya. Kita buka gelang yang dia pakai, kita harus buka. Benar, dia nggak punya apa-apa jemaah. Tapi ambisi kepada dunia membuat kita lupa dengan harta kita. Sampai Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia? Kata para sahabat, ya nggak ada lah. Masa kita suka sama mobil-mobilnya orang? Tetangga beli mobil baru, tiap hari kita datang mandiin gitu ya. Nggak ada. Kata Nabi SAW, kalian itu lebih cinta sama harta orang lain ya. Harta yang kita kumpulkan ya di rekening punya siapa? Punya siapa? Punya orang lain. Kita ini hanya ngumpulin. Dan terbukti kita merasakan harta orang lain. Yang orang tuanya meninggal merasakan. Oh ternyata bukan hartanya bapak, hartanya aku tadi. Dan kita nggak ambil pelajaran. Kita nanti akan seperti itu. Kita kerja, masukin rekening, kita tumpuk, kita beli tanah, kita beli rumah, ini itu. Coba tanyakan, milikmu? Bukan. Makanya usahakan tatkala kita bersedekah itu, ya paling tidak lebih banyak daripada yang kita simpan. Bisa seperti itu jamaah? Padahal milik kita loh, itu milik kita. Yang kita sedekahkan itu milik kita. Dan kita tahu ya, pada hari kiamat akan ada hisab. Ana ingin mengingatkan ini karena sebagian kita mungkin pernah bersedekah dengan jumlah besar. Mungkin pernah sedekah dengan jumlah 1 miliar, 2 miliar. Tapi mungkin ada orang-orang yang sedekahnya cuma 5.000. Bisakah 5.000 ini ngalahkan 2 miliar? Bisa jemaah. Allah itu maha adil. Pada hari kiamat perhitungan itu pakai persentase. Ingat persentase. Nabi SAW mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100 dinar. Dirham ini uang perak, dinar ini uang emas. 1 dirham ini ya mungkin 200.000. Bisa mengalahkan 500 juta. Gimana ceritanya 200.000 bisa mengalahkan 500 juta? Kita kan kadang-kadang bangga, oh anak sedekah banyak anak. Kata Nabi SAW, tuh orang hanya punya uang 2 dirham. Uang dia cuma 2 dirham. Nggak punya lainnya dia, bas itu uang dia. Sebagian kita itu rumahnya ngontrak, nggak punya rumah dia. Kendaraannya ya kendaraan yang nggak mahal dia milikin. Dia punya gaji hanya segitu. Ada yang gajinya harian. Dia punya uang 2 dirham, anggap 400.000. 200.000 dia sedekahkan, dia infakkan. Berapa persen dari hartanya? 50%. Sedangkan orang yang sedekah 500 juta itu uangnya 1 triliun. Berapa persen jemaah? Jemaah, kalau 500 juta itu berapa persen dari 1 triliun? 0,05, nggak sampai 1%. Loh, enggak lah. 0,5. 1%-nya aja sudah. Wah, 1%-nya 10 M. 1%-nya itu 10 miliar. 1%. Dia ini 500 juta berarti 0,05%. Lebih banyak mana berarti sedekahnya sama yang 200.000 itu? 200.000 lebih banyak. Cuma kita kadang-kadang merasa sudah banyak, sudah sedikit. Jadi kalau sedekah itu bandingkan dengan yang ditinggal. Bukan dilihat nominal yang dikeluarin.
Tapi bandingkan dengan yang tersisa. Kita kadang-kala ada kotak amal ngeluarin 100.000. Seakan-akan banyak kan. Di sebelah kita cuma ngeluarin 2.000. Kita merasa Masya Allah 100.000. Ternyata yang 2.000 cuma punya duit, ya 2.000 itu dia, nggak punya lainnya. Terus gimana dia? Ya, ntar lagi kerja kata dia. Bismillah, rezeki ada dari Allah SWT. Maka kita perlu bermuhasabah tentang bagaimana kita memandang kepada dunia ini. Kita rakus dengan dunia yang tidak kita miliki dan kita tidak bawa mati. Rasul SAW pernah bertanya kepada Ad-Dhahhak, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Dhahhak, apa makananmu? Dia mengatakan al-lahm wal laban. Kata dia, makananku daging sama susu. Kenapa? Ya di Mekah nggak ada pertanian jemaah, nggak ada perkebunan. Jadi kalau yang bilang diet keto itu ya mereka memang ya nggak ada lainnya, ya bukan diet mereka. Kalau ada roti ya dia makan roti itu, cuma kan nggak selalu ada. Kata dia daging sama susu. Berarti ini orang kaya juga jemaah. Ila madza yasir. Terus itu daging sama susu jadi apa? Jadi apa jemaah? Itu Dhahhak nggak berani ngomong deh. Dia mengatakan ila ma qad alimtahu ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau sudah mengetahuinya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, innallaha daraba mat'am ibn Adam mathalan lid dunya. Allah jadikan makanan manusia itu permisalan buat dunia. Permisalan buat dunia. Walaupun makanan itu dihiasi, ana nggak kebayang ya. Makanan itu dihiasi. Tapi sekarang ana bisa melihat bagaimana di restoran-restoran bintang 5 itu ya. Makanan itu dihias ya sama chefnya ya. Makannya cuma dikit jemaah, di model gini, model gini. Jadi apa nanti jemaah? Mau di model kayak apapun tetap jadi kotoran. Dan itu dunia jemaah. Terus nggak boleh kaya? Boleh kaya. Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina, nggak apa-apa kaya itu nggak apa-apa. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Jemaah, apa syaratnya jadi orang kaya? Syaratnya takwa. Jadi pernah di Masjid Nabawi ini para sahabat ngomong urusan dunia, urusan fulus ya, ini itu. Belum ada Rasulullah SAW. Tahu-tahu Nabi keluar dari rumahnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kita ini ngomong urusan kekayaan ini, kata dia. Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina, nggak apa-apa kaya itu, limanittaqa, asalkan orang itu bertakwa. Sebagian kita ketika kaya ternyata semakin miskin. Apa yang menyebabkan dia semakin miskin? Ambisi. Ana dulu berpikir ya, orang kalau kaya itu enak hidupnya, ibadahnya lebih banyak. Mungkin dia bisa tiap hari hatam, baca 3 juz Al-Quran. Oh, dia nggak ngapa-ngapain, fulus sudah tinggal buka keran. Dia di masjid dari maghrib sampai isya, karena dia udah nggak mikirin fulus lagi gitu loh. Tapi ternyata harta ini punya efek samping. Kita tuh kalau beli obat berusaha untuk baca efek sampingnya. Pernah nggak kita baca efek sampingnya harta? Apa sih? Kalau aku punya fulus ini, kira-kira seperti apa bahayanya buat aku? Ternyata orang yang kaya itu merasa nggak butuh. Kalau nggak butuh sama orang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai nggak butuh sama Allah, itu yang bahaya. Doanya nggak lagi panjang.
Orang kalau nggak punya itu doanya panjang, karena dia nggak tahu besok makan apa. Sebagian kita tahu, insya Allah 2 tahun lagi masih ada harta. Kalau dia nggak kerja, cukup gitu. Atau 10 tahun, cukup. Sehingga dia jadi memohonnya kepada Allah, jadi ini efek-efek samping ya. Artinya kita bisa hindarin hal itu. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa nggak butuh. Dan itu yang dikhawatirkan buat orang-orang yang punya harta lebih. Dan tadi disebutkan bahwasanya orang kaya itu bisa jadi miskin dia jiwanya. Makanya kita nggak peduli lagi untuk mengumpulkan harta, apakah dengan cara halal atau haram. Kita nggak pernah belajar kadang-kala jamaah, mana sih yang halal, mana sih yang haram. Ya semuanya diterabas, yang penting anak tidak nyakitin orang ya. Padahal dalam usaha, bisnis, kerja, dagang, apapun itu ada halal haram. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u. Datang satu masa orang nggak lagi peduli dari mana dia dapat harta, dari halal atau haram. Terus dia cari harta. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Yang perlu kita lakukan adalah bermuhasabah, mengevaluasi kenapa kita kerja jemaah. Untuk apa jemaah? Buka usaha lagi, buka usaha lagi, buka usaha lagi, mati. Lalu terus buat apa sebenarnya? Maka jadikan ambisi kita itu akhirat. Buka usaha supaya kita bisa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Buka usaha supaya Anda bisa membantu dakwah ini. Buka usaha supaya Anda bisa menyekolahkan anak-anak yatim. Soalnya sebagian orang sudah sampai titik dia udah nggak butuh. Jadi tambahan harta dia itu nggak ada gunanya. Kapan harta itu berguna? Ketika dia butuh. Dan kita tahu ya, harta ini baru bermanfaat kalau kita keluarkan. Kalau di rekening kita nggak ada manfaatnya, hanya angka. Kapan bermanfaat? Ketika dikeluarkan. Sebagian kita sampai titik udah nggak ada, tambahannya ini udah nggak ada gunanya. Tambah 0 pun nggak ada. Cuma nggak ada. Aku nggak mau beli apa lagi. Kalau dia butuh rumah, dia beli rumah udah punya. Oh dia butuh beli mobil, udah ada mobil. Dia butuh, nggak ada. Jadi sampai fase tambahan 0 itu nggak ada gunanya sama sekali. Manfaatnya cuma apa? Cuma lihat di rekening. Oh masya Allah tambah 0-nya. Besok, oh masya Allah tambah 0-nya. Tapi manfaat udah nggak ada. Maka jangan sampai seperti itu. Niatkan buat akhirat. 0 itu akan terus bermanfaat. Alhamdulillah, anak mau bangun masjid lagi, dapat solusi. Anak ingat ya cerita jemaah haji. Waktu itu anak kerja jadi koresponden sebuah radio ya. Anak tanya ke satu jemaah, udah tua dia. Bapak udah berapa kali haji? Anak tanya. Kalau lihat penampilannya, ya Allah kayak orang nggak punya. Alhamdulillah, saya sudah 3 kali Pak Ustadz, katanya. Loh, gimana ceritanya, kata dia. Iya, waktu pertama saya haji Ustadz sama istri, kata dia. Saya ngomong sama istri, nanti kalau kita punya rezeki lagi kita nggak usah haji ya, kata dia. Kita bangun masjid. Kata istrinya, iya mas, orang Jawa dia. Subhanallah Ustaz, kami pulang dikasih rezeki sama Allah. Itu tambahan 0 itu terus tambah. Akhirnya kita bangun masjid Ustaz. Alhamdulillah. Selesai bangun masjid Ustaz, tambah lagi rezekinya Ustaz. Akhirnya kita berangkat haji lagi, daftar haji lagi. Karena udah ngomong bangun masjid, tapi dikasih rezeki, berangkatlah haji.
Ketika kita haji, kita ngomong sama istri, nanti kalau kita punya rezeki nggak usah haji ya, kata dia. Terus ya sudah, kita aspal jalan di kampung. Orang kampung nih, jemaah. Alhamdulillah Ustaz, kami pulang punya rezeki, 0 itu bertambah, jemaah. Kami aspal jalan kampung itu, Ustaz, dikasih rezeki lagi sama Allah SWT. Akhirnya berangkat yang ketiga ini, Ustaz. Mampukah kita seperti itu? Jadi 0 itu tetap ada gunanya buat kita. Bukan berhenti, 0 itu berhenti. Nggak keluar dari rekening kita. Berarti nggak ada manfaatnya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia jadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Jadi kemana-mana takut miskin dia, padahal banyak hartanya. Ada kekhawatiran, takut bangkrut, takut gagal, banyak. Makanya kenapa di masa sekarang ini ada asuransi? Sejak kapan ada asuransi, jam? Sejak manusia ambisi dunianya sudah nggak ketulungan. Pernah lihat becak diasuransikan? Apa yang diasuransikan? Mobil mewah. Padahal becak ini kalau rusak, ya udah nggak punya lagi dia. Yang punya mobil mewah ini rusak, dia bisa beli baru lagi padahal. Tapi kenapa dia harus asuransi? Takut, jemaah. Takut. Ini yang namanya azab nafsi, azab jiwa. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Mau tidur mikirin dunia, bangun tidur mikirin dunia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan, ruwet. Yang seharusnya dia sudah istirahat, enggak, tetap capek dia, jemaah. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kecuali yang sudah ditakar buat dia. Tadi yang kita bicarakan, yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Bas itu aja yang datang. Cuma ambisi ini yang membuat dia lelah sebenarnya, cuma. Tapi barang siapa yang akhirat ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan hatinya kaya, jemaah. Kaya. Ya, ini ikut tingkatan iman ya. Antum lihat Abu Bakar bisa sodakoh dengan semua hartanya. Semuanya, jemaah. Umar bisa sodakoh dengan setengah hartanya. Setengah. Ya, ikut keimanan. Orang yang akhirat ambisinya, Allah jadikan kaya hatinya. Ketika Umar ditanya, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Yang ditanya disisakan. Karena ingat, hitungannya persentase. Seperti ini ya Rasulullah, berarti separuhnya. Abu Bakar ditanya, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Lebih baik dari ini ya Rasulullah. Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Allah dan Rasulnya. Sampai seperti itu imannya. Jadi tadi ketika orang ambisinya akhirat, Allah jadikan hatinya kaya, urusannya disederhanakan, dan Allah kirimkan dunia kepada dia, sedangkan dia nggak mau gitu. Aku mau mati, aku mau tinggalkan semuanya. Dikasih lagi sama Allah, dikasih lagi sama Allah. Ya udah, buat bekal dia ke akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, banyak-banyak baca doa. Ada doa yang sering Nabi baca bersama sahabatnya, artinya dibacakan untuk sahabatnya. Agak panjang doa itu. Di antara permintaan Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kami yang paling besar. Jangan. Wala mablagha ilmina. Jangan sampai jadi tujuan ilmu kami. Ilmu kami cuma belajar buat dunia, belajar buat dunia. Belajar buat akhirat kita, jemaah. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.